Denji, seorang pemuda yang hidupnya dipenuhi dengan nasib sial. Orang tuanya berhutang kepada Yakuza, lalu memutuskan bunuh diri karena tidak mampu membayarnya. Hutang tersebut akhirnya diwariskan kepada Denji yang masih berusia sangat muda. Denji pun merasa kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana caranya melunasi hutang yang sangat besar tersebut. Kelompok Yakuza juga mengancam bahwa jika Denji tidak melunasi hutang-hutangnya, maka dia akan dimutilasi lalu dijual di pasar gelap. Lalu secara tiba-tiba, sesosok iblis gergaji datang menghampirinya. Iblis itu dalam kondisi sekarat dan tergeletak di hadapan Denji. Denji pun merasa iba, lalu secara inisiatif memberikan darahnya kepada iblis tersebut. Terjalinlah sebuah kontrak antara manusia dan iblis. Mulai dari sini, Denji dan si iblis gergaji akan selalu bersama bagaikan sepasang sandal jepit. Denji pun kemudian menawarkan diri untuk bekerja di bawah Yakuza. Dia akan membantai iblis demi melunasi hutang-hutangnya. Kelompok Yakuza pun menyepakati tawaran ini, karena mayat iblis yang dibunuh oleh Denji bisa dijual di pasar gelap. Akhirnya Denji bisa melanjutkan hidup berkat bantuan si iblis gergaji. Mereka berdua semakin akrab, lalu Denji memberi nama si iblis Pochita. Memasuki usia dewasa, kondisi finansial Denji masih belum membaik. Sampai saat ini, hutang-hutangnya masih tersisa 38 juta yen atau setara 4 miliar rupiah. Dia masih terus memburu iblis untuk diserahkan kepada Yakuza. Dia tidak bisa menikmati penghasilannya dengan sepenuhnya karena harus dipotong hutang. Oleh sebab itulah, dia hanya bisa menjalani hidup di bawah garis kemiskinan. Dia tinggal di sebuah gudang kumuh dan hanya makan roti tawar setiap harinya. Tentunya bukan sari roti, karena sari roti mahal, miskin mana mampu. Pada suatu malam, Denji dibawa oleh Yakuza ke sebuah bangunan kosong. Sebelumnya dia sudah diberitahu untuk membasmi iblis yang mendiami tempat ini. Namun ternyata dia sudah ditipu. Tiba-tiba dia ditusuk dari belakang dan akan dibunuh di tempat itu juga. Ternyata para Yakuza juga sudah membuat kontrak dengan iblis. Mereka menginginkan kekuatan agar bisa semakin berkuasa. Sementara si iblis yang menyepakati kontrak mereka menginginkan Denji mati. Iblis tersebut adalah iblis zombie. Dia mampu merubah seluruh anggota Yakuza menjadi zombie. Nasib sial Denji kini mencapai puncaknya. Dia meninggal dengan kondisi tubuh yang termutilasi. Namun tidak disangka-sangka, satu keberuntungan datang di saat-saat terakhirnya. Pochita yang masih bertahan memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Denji. Tubuh mereka berdua pun menyatu. Jantung Pochita masuk ke dalam tubuh Denji hingga membuatnya kembali normal. Berkat hal ini juga, kini Denji bisa berubah menjadi iblis gergaji dengan cara menarik ekor Pochita yang berada di dadanya. Kepala dan dua tangan Denji kini berubah menjadi gergaji. Dia pun segera menerjang iblis zombie yang sudah membunuhnya. Begitu iblis utama sudah dikalahkan, sekarang tinggal tersisa anggota Yakuza yang sudah berubah menjadi zombie. Denji pun tanpa ragu menghabisi mereka semua. Dengan begini, secara tidak langsung, utang-hutangnya sudah lunas. Karena mau bagaimana lagi kan, Yakuza yang memberinya utang sudah musnah. Jadi ya utangnya lunas. Pagi harinya, 3 orang berjas hitam mendatangi tempat Denji. Mereka adalah Devil Hunter yang resmi diakui pemerintah. Kedatangan mereka sebenarnya untuk membasmi iblis zombie. Namun setibanya di tempat tujuan, mereka malah bertemu dengan Denji. Lalu tidak disangka-sangka, salah satu Devil Hunter bernama Makima memutuskan untuk merekrut Denji. Denji pun dibawa ke markas Devil Hunter. Di tengah-tengah perjalanannya, mereka menyempatkan diri untuk singgah di sebuah tempat makan. Denji pun merasa sangat bahagia. Seumur hidupnya, baru kali ini dia diperlakukan baik oleh seseorang. Apalagi orang itu adalah wanita cantik dengan bentuk tubuh yang sempurna. Wajah Denji memerah setiap kali melihat kecantikan Makima. Di matanya, Makima sudah seperti bidadari yang turun dari surga. Seusai makan-makan, mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di markas Devil Hunter. Denji diberi seragam dan secara resmi menjadi Devil Hunter. Dia dimasukkan ke dalam unit yang dipimpin oleh Aki Hakayama, seorang Devil Hunter yang sudah bekerja selama 3 tahun.
Di hari itu juga, mereka berdua ditugaskan untuk berpatroli. Kemudian di sela-sela tugas ini, Aki mengajak Denji ke sebuah gang sempit yang jauh dari jangkauan masyarakat. Sesampainya di sana, tiba-tiba dia menghajar Denji begitu saja. Begitu Denji tergeletak, Aki memberikan semacam wejangan kepada Denji. Aki berkata, berhentilah menjadi Devil Hunter. Orang yang menjadi Devil Hunter dengan alasan yang remeh akan mati. Seperti mantan rekan-rekanku, semua orang yang menjadi Devil Hunter karena mengejar gaji telah mati dibunuh iblis. Hanya orang-orang yang berkeyakinan kuat saja yang bisa bertahan hidup. Aki mengatakan semua itu karena dia tahu bahwa Denji tidak serius. Motifnya bergabung hanyalah karena ajakan Makima. Setelah mengatakan semua itu, Aki berencana kembali ke markas sendirian saja. Melihat Aki yang beranjak pergi, Denji segera bangkit lalu menendang otong Aki dari belakang. Kemudian dia pun mengatakan bahwa dia akan tetap bertahan menjadi Devil Hunter. Inilah kehidupan yang selama ini dia idam-idamkan. Diperlakukan dengan baik, diberi makan, dan diberi tempat tinggal yang layak adalah sesuatu yang sangat istimewa baginya. Dia tidak ingin mengulang kehidupannya ketika berada di bawah Yakuza. Tak ada yang menyangka bahwa peristiwa tendangan otong adalah peristiwa yang mengakrabkan mereka berdua. Begitu mereka kembali ke markas, Makima meminta Aki untuk menampung Denji di apartemennya. Aki pun penasaran kenapa Makima begitu ingin menerima Denji. Dia pun bertanya tentang siapa Denji yang sebenarnya. Makima kemudian menjelaskan semuanya kepada Aki. Dia mengatakan bahwa Denji adalah orang yang spesial. Dia adalah manusia yang bisa berubah menjadi iblis. Dia bisa menjadi aset yang sangat berharga di dalam tim Devil Hunter. Oleh sebab itulah, dia mendapatkan perlakuan khusus. Namun, jika Denji mencoba membelot, maka dia akan dibasmi sebagai iblis. Dengan kata lain, posisi Denji saat ini adalah aset sekaligus tahanan. Denji dan Aki kini tinggal di bawah atap yang sama. Denji pun melakukan hal yang selama ini diimpikannya, yaitu makan sari roti ditambah dengan berbagai macam selai. Aki pun terkejut melihat kelakuan Denji yang norak. Dia tidak mengerti bahwa sari roti terasa sangat nikmat untuk seseorang yang baru saja keluar dari jurang kemiskinan. Keesokan harinya, mereka berdua ditugaskan untuk memburu Majin yang muncul di area perumahan. Majin sendiri adalah iblis yang sudah mengambil alih tubuh manusia. Dalam tugas ini, Aki meminta Denji untuk berubah menjadi iblis gergaji. Dia ingin menilai seberapa kuat kekuatan Denji. Namun, Denji menolak. Dia pun membunuh si Majin dengan menggunakan senjata biasa saja. Aki kemudian bertanya kepada Denji kenapa dia melakukan hal itu. Denji pun membuat alasan palsu bahwa dia ingin membunuh si Majin tanpa rasa sakit. Padahal yang sebenarnya, dia hanya tidak ingin mengotori majalah Hot dengan bercak darah. Kemudian tiba-tiba saja, Denji merasa bahwa ada yang kurang di hidupnya. Jika dipikir kembali, saat ini semua impiannya sudah terwujud. Terbebas dari hutang, tinggal di tempat yang layak, bisa makan sari roti, bisa mandi setiap hari, dan berteman dengan wanita cantik. Hanya ada satu yang kurang, yaitu tujuan hidup. Suatu keinginan yang bisa memicunya untuk berusaha keras. Dia pun berpikir sejenak untuk mencari tahu apa tujuan hidupnya. Lalu muncullah suatu keinginan yang bisa memacu semangatnya. Keinginan tersebut adalah menyentuh tete, atau semangka, atau ovai. Hanya dalam beberapa detik saja, dia langsung menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tete adalah kunci. Tete adalah jalan ninjanya. Memang ketololannya sudah benar-benar mengakar di dalam hati dan jiwa. Keesokan harinya, Denji dipasangkan dengan rekan baru yang bukan manusia. Dia bernama Power dan dia adalah Majin. Mata Denji pun langsung tertuju ke arah ovai. Biarpun Power adalah Majin, namun dia mendiami tubuh wanita yang cukup hot. Mereka berdua ditugaskan untuk membuahkan hasil yang nyata. Mereka akan dilepas untuk memburu iblis tanpa arahan dari yang sudah berpengalaman. Dengan kata lain, ini adalah uji coba apakah mereka benar-benar layak atau tidak. Sebelum direkrut menjadi Devil Hunter, Power adalah Majin yang liar. Dia biasa memangsa hewan seperti burung, sapi, dan beruang. Namun pada suatu hari, dia bertemu dengan seekor kucing yang sedang kelaparan. Inilah pertama kalinya dia merasa kasihan. Dia pun memutuskan untuk merawat si kucing hingga kembali sehat.
Seiring berjalannya waktu, mulai tumbuh rasa sayang terhadap si kucing. Mereka semakin dekat, lalu Power memberinya nama Nyako. Namun kedekatan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja muncul iblis kelelawar yang menculik Nyako. Iblis itu sedang terluka parah dan membutuhkan darah manusia untuk bisa pulih. Dia pun meminta Power untuk membawakannya manusia. Jika tidak, maka Nyako akan dibunuh. Akhirnya Power berusaha memburu manusia demi membebaskan Nyako. Namun sayangnya, dia tertangkap oleh Makima sebelum berhasil menyelamatkan kucingnya. Nasib Power hampir sama dengan nasib Denji. Saat ini, posisinya adalah aset sekaligus tahanan. Power kemudian membuat kesepakatan dengan Denji. Jika Denji bisa menyelamatkan Nyako, maka Power akan membiarkannya menyentuh tetenya. Mendengar penawaran ini, tentu saja otak tolol Denji langsung terpicu. Lalu keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju ke tempat iblis kelelawar. Namun sesampainya di tempat tujuan, Power tiba-tiba menghajar Denji sampai pingsan. Ternyata, Power sudah menipunya. Dia ingin memaksakan Denji kepada si iblis kelelawar sebagai syarat untuk membebaskan Nyako. Untuk saat ini, Power tidak mengetahui bahwa Denji memiliki kekuatan khusus. Dia hanya menganggap Denji sebagai manusia biasa yang layak dijadikan tumbal. Power pun mempersembahkan Denji kepada si kelelawar, lalu tangan si kelelawar langsung pulih begitu meminum sedikit darah Denji. Setelah itu, Power meminta imbalannya. Sesuai kesepakatan, dia menuntut agar Nyako segera dikembalikan. Namun di luar dugaan, Power dikhianati. Si kelelawar malah menelan Nyako, kemudian dilanjut dengan menelan Power. Denji pun mengamuk begitu melihat kelakuan busuk si kelelawar. Dia berubah menjadi iblis, lalu segera menghajar si kelelawar. Mereka pun bertarung hingga terlempar di area padat penduduk. Secara mengejutkan, Denji sadar akan keselamatan warga sipil. Dia pun berusaha bertarung sambil melindungi warga setempat. Lalu dengan semangat menyentuh Ovi, Denji akhirnya berhasil mengalahkan si kelelawar. Pada akhirnya, Power dan Nyako berhasil diselamatkan. Power pun penasaran dan bertanya kepada Denji, "Kenapa kau menyelamatkanku? Padahal aku sudah berusaha membunuhmu." Denji pun hanya menjawab dengan gestur tubuh. Dia menunjuk Ovi yang sudah menjadi kesepakatan sejak awal. Lalu di tengah-tengah percakapan ini, tiba-tiba muncul iblis lintah yang menyerang Denji. Denji pun mencoba berubah menjadi iblis, namun dia tidak bisa. Ternyata dia memiliki batasan. Dia kehilangan banyak darah setiap kali melakukan perubahan. Jadi Sangobion dan Sari Roti adalah doping utamanya. Meski dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, namun dia tetap berusaha bertarung. Tekad yang kuat untuk menyentuh Ovi benar-benar membantunya bertahan. Sayangnya tekad yang kuat saja masih belum cukup. Denji pun kalah dihajar oleh si iblis lintah. Untungnya, Aki sudah berada di lokasi. Dia pun menggunakan kekuatannya dan berhasil membunuh iblis lintah dengan satu serangan. Inilah kekuatan Aki yang sesungguhnya. Dia sudah membuat kontrak dengan iblis rubah untuk membantunya di dalam pertarungan. Setelah kejadian tersebut, Aki berbicara berdua saja dengan Denji di dalam kamar rumah sakit. Aki menjelaskan bahwa Denji dan Power sebenarnya sudah melanggar beberapa ketentuan. Pertama, mereka keluar dari zona yang diizinkan. Kedua, pengkhianatan Power yang mencoba membunuh Denji. Ketiga, Denji yang masih membela Power meskipun sudah dikhianati. Jika semua ini dilaporkan ke atasan, maka mereka berdua akan dibuang. Namun, Aki adalah orang yang cukup bijak. Dia masih mempertimbangkan kinerja Denji dan Power. Pertama, mereka berhasil membasmi iblis kelelawar dan juga memancing iblis lintah. Kedua, tidak ada korban jiwa. Beberapa warga sipil justru berterima kasih kepada Denji karena sudah diselamatkan. Aki pun memutuskan untuk tidak melaporkan kesalahan mereka dengan satu syarat, yaitu Denji harus menuruti perintahnya. Denji pun setuju, lalu kesalahan mereka pun akhirnya dimaafkan. Keesokan harinya, Makima memutuskan untuk menempatkan Power bersama Denji dan Aki. Mulai dari sekarang, mereka bertiga akan tinggal di bawah atap yang sama. Lalu begitu malam tiba, Power membiarkan Denji menyentuh Ovi-nya sesuai kesepakatan. Setelah selesai, Denji bukannya merasa senang, tapi justru merasa hampa. Menyentuh Ovi ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Ekspektasinya dihantam keras oleh realita. Kekecewaannya pun terbawa sampai ke kantor.
Lalu dengan tololnya, dia berkata kepada Makima bahwa menyentuh Ovi tidak seenak yang dibayangkannya. Makima pun memberitahu Denji bahwa enak atau tidaknya itu tergantung Ovi milik siapa. Kenikmatan akan terasa jika kedua belah pihak saling memahami. Inilah pengetahuan baru yang didapatkan oleh Denji. Kemudian Makima mencoba memanfaatkan motif Denji yang tolol itu. Dia akan mengabulkan permintaan apapun jika Denji berhasil membasmi iblis senjata api. Iblis senjata api adalah iblis yang sangat kuat yang muncul 13 tahun yang lalu. Iblis itu mampu membunuh 1,2 juta orang hanya dalam waktu 5 menit. Kemudian setelah melakukan pembantaian besar-besaran, iblis itu menghilang sampai sekarang. Iblis itulah juga yang sudah membunuh seluruh keluarga Aki. Dialah yang memotivasi Aki untuk bergabung dengan Devil Hunter. Sampai saat ini, tim Devil Hunter sudah mengumpulkan beberapa potongan tubuh si iblis yang berbentuk peluru. Jika potongan tubuhnya mencapai ukuran tertentu, maka dia akan kembali ke tubuh aslinya. Potongan peluru itu saat ini tersebar di seluruh penjuru. Kemungkinan para iblis lain memakan peluru itu untuk bertambah kuat. Jadi, tugas mereka adalah mengumpulkan peluru tersebut sebanyak mungkin sampai si iblis Senpi kembali ke tubuh aslinya. Denji pun bersemangat menjalankan tugas ini karena sudah dijanjikan permintaan apapun. Ovi sudah bukan lagi tujuan utamanya. Saat ini yang ada di kepalanya adalah ngeus dengan Makima. Lalu keesokan harinya, 6 orang dari tim Aki mulai mencari potongan tubuh si iblis Senpi. 3 orang diantaranya adalah anggota lama, yaitu Himeno, Kobeni, dan Arai. Mereka membawa 1 peluru untuk dijadikan petunjuk. Peluru tersebut menunjukkan bahwa terdapat iblis yang bersembunyi di sebuah hotel. Dalam misi kali ini, lagi-lagi Denji dijanjikan sesuatu yang menarik. Jika dia berhasil membunuh iblis, maka Himeno akan memberinya sebuah ciuman. Denji pun menjadi lebih bersemangat. Bagaimana tidak? 2 wanita cantik, Makima dan Himeno, menjanjikannya hadiah yang sangat menarik. Setelah itu mereka pun segera memasuki hotel. Lalu, sesampainya di lantai 8, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Sejauh apapun mereka berjalan, mereka selalu kembali ke lantai 8. Selain itu, waktu juga berhenti pada jam 8 lebih 18 menit. Dengan kata lain, mereka terjebak di dalam dimensi yang berbeda. Tak lama kemudian, iblis yang menjebak mereka akhirnya menampakkan diri. Secara mengejutkan, dia menawarkan sebuah kontrak kepada mereka. Dia ingin memakan Denji. Sebagai gantinya, dia akan membebaskan semua orang. 4 orang dari mereka terhasut oleh bujukan si iblis. Power, Himeno, Kobeni, dan Arai menginginkan Denji mati agar bisa keluar dari tempat tersebut. Hanya Aki saja yang tidak menginginkan Denji mati. Dia sampai mengorbankan dirinya untuk melindungi Denji dari serangan Kobeni. Tim yang tadinya sangat solid, kini sudah terpecah belah. Hal ini pun membuat Denji bertindak berdasarkan hati nurani. Dia pun berubah menjadi iblis gergaji dan mencoba bertarung sendirian. Chainsaw Man bersambung di episode 7, 8, 9, dan seterusnya, karena animenya masih ongoing.